Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Al-Hindayat dengan NIM 2235041. Baik, di sini saya akan memaparkan jurnal yang mana jurnal ini merupakan tugas dari Bapak Zulkifli SH MH CLA. Baik, di sini saya mengangkat jurnal yang berjudul tentang Hukum Humaniter Internasional. Apa sih itu hukum humaniter internasional? Hukum humaniter internasional adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni International Humanitarian Law. Hukum humaniter internasional ini ataupun HHI ini juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional. Artinya, HHI ini ataupun hukum perang adalah cabang ataupun bagian dari hukum internasional. Kapan sih hukum humaniter internasional ini berlaku? Hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat terjadinya perang ataupun konflik bersenjata. Dengan perkataan lain, HHI ini tidak berlaku pada masa damai ataupun tentram tentunya. Hukum humaniter internasional ini juga tidak berlaku pada situasi kerusuhan, huru-hara, dan ketegangan. Lantas, apa yang dimaksud dengan perang? Perang adalah kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena peperangan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang nilainya tidak berharga. Dalam setiap perang terjadilah perbuatan yang kejam dan bertentangan dengan pri kemanusiaan. Di dalam hukum humaniter internasional ini terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kepentingan militer, yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Yang selanjutnya yaitu asas pri kemanusiaan, yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan pri kemanusiaan, yang dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan ataupun penderitaan yang tidak perlu. Selanjutnya, asas kesatriaan, yakni dalam perang, kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara bersifat hianat dilarang. Yang termasuk juga itu dengan penuh dengan kebohongan. Di dalam hukum humaniter internasional ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan, yakni non-kombatan harus dijauhkan sebisa mungkin dari arena pertempuran, karena dapat melukai ataupun ditimbulkannya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu prinsip kepentingan. Prinsip kepentingan ini ialah dapat dijadikan sebagai sasaran serangan dalam pertempuran adalah yang itu disebut dengan objek militer. Yang ketiga yaitu proporsional, yaitu setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tidak akan menyebabkan korban ataupun kerusakan yang berlebihan. Prinsip yang keempat yaitu pembedaan, yakni dalam konflik bersenjata harus dibedakan kombatan dan orang sipil. Yang kelima yaitu prinsip larangan. Larangan ini menyebabkan penderitaan tidak seharusnya. Prinsip pembatasan ini berkaitan dengan metode ataupun alat perang. Misalnya larangan menggunakan racun, peluru, senjata biologi dan lainnya. Yang keenam prinsipnya yaitu pemisahan ataupun jus et belum and jus in below. Yang ketujuh prinsip ketentuan minimal HHI, yakni Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Yang kedelapan yaitu prinsip tanggung jawab, yang mana tanggung jawab ini dalam pelaksanaannya yang artinya harus dihormati baik itu dalam pemerintah ataupun warga negara yang bersangkutan. Baiklah, secara kesimpulan, perang memiliki definisi yaitu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Terhadap situasi tersebut, maka dibentuklah HHI ini yang mengatur tata cara metode berperang,
perlindungan kepada individu pada terjadinya konflik bersenjata, perlakuan terhadap tawanan perang, dan lain halnya. Hal-hal tersebut telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam Protokol 1 dan Protokol 2, yang pada intinya perang bukan berarti dapat melakukan segala hal dengan tidak terbatas, namun wajib memperhatikan prinsip perikemanusiaan, yang mana yang harus bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi warga negara tersebut. Demikianlah pemaparan jurnal yang saya sampaikan pada saat ini. Jikalau terdapat kekurangan, itulah milik saya, dan kesempurnaan ialah milik Maha Kuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.